Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi yang unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, varises merupakan masalah kesehatan yang diderita banyak orang. Varises lebih sering muncul di kaki dan terkadang dianggap sepele. Lantas apa dampaknya jika varises dibiarkan begitu saja dan apa yang menjadi penyebab varises serta bagaimana penanganannya? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV, saya sapa ada Dr. Tom Kristi Adriani, spesialis bedah vaskular. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Baik, alhamdulillah. Luar biasa sekali dok. Hari ini kita akan membahas mengenai varises dok. Mungkin sebelum dan juga buat para pemirsa yang bertanya sebenarnya varises itu penyakit apa sih dok? Silahkan. Ya betul ya. Jadi sebenarnya suatu varises itu adalah masalah kesehatan yang terjadi pada pembuluh darah balik, ya. Jadi penyakit yang terjadi pada pembuluh darah balik atau vena, ya, yang disertai pelebaran dan berkelok. Jadi pelebaran dan berkelok dok. Ya. Seberapa parah sih varises ini bisa terjadi dok? Varises itu morbiditasnya dan gangguan yang mengakibatkan baik dari rasa tidak percaya diri ya, sampai terjadi penurunan kinerja ataupun dia sampai mengganggu kualitas hidupnya ya, sampai bisa menyebabkan ya ini paling parah ya, bisa menyebabkan kematian. Bisa menyebabkan kematian Iya. dok? Wah, padahal selama ini sebenarnya orang berpikir ini bisa dianggap sepele dok ya varises Betul, ini, tapi betul. ternyata bisa mengakibatkan kematian Iya. ternyata. Nah dok, sebenarnya apa sih faktor utama yang menyebabkan seseorang ini bisa terkena varises dok? Ya, memang banyak underlying disease ya, ataupun faktor resiko yang pasien-pasien ya, terutama kalau kita lihat di referensi itu satu ya, di sini memang perempuan lebih banyak dibandingkan pria ya. Kemudian itu faktor resikonya. Kemudian kegiatan yang banyak duduk ataupun banyak berdiri ya, yang stasis ya, memakai sepatu hak tinggi ya. Kemudian faktor hormonal, kemudian genetik ya, jadi turunan ya. Jadi kalau orang tua kita menderita penyakit ini ya, ada kemungkinan kita diturunkan atau diwariskan. Oke, jadi itu tadi kenapa kebanyakan menimpa perempuan dok ya, karena yang biasa pakai heels, ini kayak saya lagi pakai heels juga, langsung deg-degan. Ini tuh sebenarnya intensitas menggunakan heels itu seberapa berpengaruh sih dok untuk varises? Iya, jadi high heels itu atau sepatu hak tinggi itu sebenarnya hanya pemicu ya, ataupun faktor risiko. Jadi kalau memang dia sudah ada bawaannya ke arah sana, ditambah lagi dengan memakai sepatu high heels ya, pasti menyebabkan resiko terkena penyakit ini lebih besar dan lebih berat. Dan akhirnya ya mungkin waktu masih muda kan dia nggak begitu permasalahkan ya, karena dia aktif kerja ya. Tapi begitu dia sudah di atas 30-40, nah mulailah banyak keluhan. Nah hal-hal itu yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup seseorang. Oke, jadi ternyata apakah varises ini memang munculnya kebanyakan di atas umur 30 apa seperti apa dok? Ya ini memang beragam ya, dari belasan sampai di atas itu memang sudah artinya sudah ada bakatnya gitu. Mungkin dari belasan atau 20-an sudah ini, cuma mungkin belum ada terlalu keluhan ya. Nah nanti biasanya pasien baru berobat 30, 40. Jadi ini sebenarnya perjalanan lama, bukan hal yang tiba-tiba muncul. Gitu. Makanya varises ini disebutkan nama lainnya adalah penyakit vena kronik, karena ini sebenarnya kronis.
Jadi ini bibit-bibitnya sebenarnya sudah ada di umur belasan dok ya sebenarnya, Ya. tapi dibiarkan dan kebanyakan berobat di ketika umurnya sudah senja seperti Ya. umur 40 seperti itu. Ya. Itu adalah kasus-kasus yang Anda dapatkan dok ya? Betul. Oke, nah dok ini rumor atau fakta dok bahwa kalau misalnya orang berolahraga, lari, kemudian langsung duduk, nah ini bisa menyebabkan varises, itu rumor atau fakta dok? Ya, secara langsung ya mungkin tidak ya, tapi secara tidak langsung bisa menyebabkan. Jadi Alasannya, Dok? bisa masuk ke fakta ya, Oke. gitu loh. Jadi olahraga pun ya, segala olahraga yang menyebabkan beban ya, beban bagai tungkai kita ya. Karena kalau kita bicara varises kan kita bicara kaki ya. Jadi yang menyebabkan beban pada kaki kita itu pasti meningkatkan resiko penyakit varises, gitu. Jadi makanya biasanya olahraga-olahraga yang dipilih untuk pasien dengan varis itu yang tidak beban langsung. Oke. Contohnya kayak sepeda statis atau berenang, gitu. Nah dok, lantas apa tips yang bisa Anda berikan mungkin buat masyarakat di luar sana yang lagi hobi-hobinya lari dok? Setelah lari, apa yang harus mereka lakukan agar tidak terkena varises? Ya memang banyak pasien-pasien saya juga yang berbicara seperti itu ya. Ini saya pelari apa, jadi kita nggak bisa salahkan larinya. Oke. Ya itu kan suatu kegiatan sehat ya. Iya betul. Tidak mungkin pasien kita larang lari, kemudian dia tidak berolahraga, dia jadinya tidak sehat, maka makin tambah buruk. Yang ada ya kita cari jalan keluarnya supaya pada saat dia lari, ya varisesnya tidak bertambah beban dan Oke. dia juga kualitas hidupnya bisa lebih baik. Gitu. Apakah kemudian setelah lari tidak boleh langsung duduk, harus ada pendinginan, apa seperti apa dok? Ya betul, jadi itu hal-hal simple sebenarnya ya. Iya. Jadi seperti misalkan pada saat kita duduk ya, jangan terlalu banyak kita kaki kita bengkokkan ya, atau kadang-kadang kan kita langsung jongkok, itu Iya. mengganggu atau menghambat aliran darah balik kita. Oke. Jadi sebaiknya ya kita diluruskan kakinya ya, atau kalau kita memang sudah ada gejala ke sana ya kita ambil bangku dinaikkan. Cuman kan kadang dipikirnya nanti sombong ya, Iya. angkat kaki ke atas meja. Tapi itu salah satu tips and trick sebenarnya untuk supaya tidak tambah berat gitu loh. Nah, jadi salah satu tipsnya ternyata bisa mensejajarkan seperti itu ya dok ya, Iya. antara pinggul kita dengan kaki kita Iya. seperti itu. Bisa mengambil kursi dan mensejajarkan Iya. kaki kita. Nah dok, sebagian orang menganggap varises itu adalah penyakit estetika. Tanggapannya seperti apa dok? Jadi memang varises ini kan ada dua aspek ya. Memang salah satunya aspek estetika, namun sebenarnya ini yang paling kecil peranannya ya. Sebenarnya ini adalah suatu penyakit atau disease. Oke. Ya, karena nantinya pasti akan mengganggu aliran darah balik. Ya, ini kan aliran darah balik dari kaki ini kan kembali ke jantung. Oke. Ya, vena atau aliran darah balik kita ini akan kembali ke jantung dan dia membawa zat-zat toksik ataupun sampah hasil metabolisme. Karena dia bukan darah bersih, dia darah kotor. Nah, kalau dia alirannya terganggu, maka sirkulasi ini jadi gampang membeku. Ya, ataupun dia akan tinggal di kaki. Nah, makanya pasien-pasien begini biasanya ada perubahan warna pada kulitnya, kulit kakinya ya. Terus dia sering gatal, mulai gatal, garuk-garuk. Bahkan bisa timbul korengan atau luka. Iya. Dan ternyata banyak sekali efek sampingnya dan tadi Anda katakan bisa sampai menyebabkan kematian dok ya, Betul. varises ini. Nah dok, kita masih akan membahas mengenai varises, bagaimana kemudian pencegahannya dan penanganannya. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir,
tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial, terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Dr. Tom Christy Adriani, spesialis bedah vaskuler, Dok ya? Iya. Oke Dok, tadi kita membahas banyak mengenai varises, Dok. Sebenarnya varises ini lebih sering muncul di kaki atau di bagian tubuh lain juga bisa atau seperti apa, Dok? Ya, itu pertanyaan yang bagus ya. Memang umumnya kan pasien datang itu pada kaki ya. Oke. Gitu loh, karena itu yang biasanya tempat yang tertutup ya, yang tidak kelihatan. Tiba-tiba harus kelihatan dan tiba-tiba ada urat-urat yang terlihat tampak gitu ya, orang umumnya ke situ ya. Tapi yang perlu kita ingat ya, urat ini masuk ke dalam ya, dari kaki masuk ke dalam rongga panggul. Jadi pada laki-laki ya ada namanya pelebaran pada ruang tempat saluran spermanya ya, bisa dinamakan varikokel. Jadi itu varises pada saluran spermanya. Jadi bisa menyebabkan infertilitas atau mandul juga. Kemudian kalau pada perempuan, pelebaran ini terjadi pada kandungan atau rahimnya ya, panggulnya, ruang panggulnya. Nah, itu biasanya pasien juga bisa nyeri atau perdarahan. Gitu, terutama pada saat haid ya. Nah, bisa juga terjadi di tempat lain. Cuman memang karena anatomi dari pembuluh darah vena di bagian atas dengan di kaki ini berbeda. Ya, jadi biasanya di bagian atas ini orang tidak terlalu permasalahkan karena resiko menyebabkan terjadinya masalah ataupun penyakit ke masa depan lebih kurang. Jadi ternyata yang lebih berpengaruh besar itu jika varisesnya ada di bagian kaki, Dok ya? Betul. Karena anatomi pembuluh darah di kaki itu ada katup. Jadi di pembuluh darah kaki kita tuh ada katup. Ada katup satu arah yang mencegah dia turun lagi ya, aliran darah turun, kemudian dia menjaga agar dia menaikkan. Nah, sedangkan kayak di tangan begini nggak ada katup itu. Nah Dok, lantas kapan kemudian masyarakat ataupun pasien harus segera mengkonsultasikan dirinya ke dokter ketika kemudian dia merasa dia memiliki varises, Dok? Ya, tentunya ya sebaiknya parameter kita untuk ke dokter itu jangan hanya pada saat nyeri. Ya, tentunya kalau kita sudah merasa atau kita melihat tampilan dari kaki kita sudah agak
uratnya sudah agak terlalu banyak ya, atau kita merasa ada sesuatu yang ini seperti kayak kok gampang pegal ya, habis pulang kerja gampang pegal, selalu mau dipijat, itu salah satu gejala ya. Jadi sebaiknya kalau kita ragu-ragu, kita periksakan ya, karena kita nggak bisa lihat hanya dari fisiknya saja. Makanya kita di klinik kita melakukan USG Doppler. Jadi kita menilai aliran darah sampai ke dalam otot ya, sampai ke dalam-dalamnya. Oke, nah dok, lantas ketika seorang pasien datang ke dokter untuk kemudian mengatasi permasalahan varisesnya, apa langkah-langkah medis yang harus diterapkan kepada seorang pasien, dok? Ya, yang pertama itu pasti kita memeriksa pemeriksaan fisis atau klinisnya secara umum ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan Doppler. Ini USG ya. Jadi kadang pasien, loh ini kayak di kandungan. Tapi di kaki dok ya? Tapi di kaki ya. Memang ada khusus buat pembuluh darah kaki. Ya, kita harus nilai itu. Tanpa itu nggak mungkin kita bisa menilai stadium atau grade-grade dari penyakit ini. Oke, nah setelah itu dok, apa saja kemudian pilihan metode pengobatan varises setelah kemudian di screening untuk stadiumnya, dok? Ya betul, jadi kita lihat dulu ya, misalkan ini tingkatannya, levelnya masih bisa diobati atau kita masih bisa konservatif istilahnya ya. Ya kita biasanya memberikan edukasi ke pasien ya, kemudian apa-apa yang dia harus hindari, kemudian kita mungkin bisa berikan kayak tadi ya, gerakan senam kaki, bagaimana dia merubah pola hidup ya, diet ya, sampai memakai medical stocking. Ya. Nah, bila hal itu tidak bisa ya, atau sudah terjadi yang terlalu sudah tingkatannya sudah memerlukan tindakan yang lebih invasif, kita bisa lakukan ada tindakan operasi ataupun dengan minimal invasif seperti laser. Gitu loh. Jadi banyak sumber atau sources ya yang bisa kita gunakan untuk penyakit ini. Ya dan kebetulan kita di tempat kita ya, mungkin di Makassar ya lumayan lengkap ya. Gitu loh untuk penanganan ini dan sudah standar. Nah jadi buat yang dikatakan tadi langkah pertama bisa dilakukan senam ataupun mengubah pola hidup dan juga dikasihkan medical stocking seperti itu ya dok ya. Setelah itu kemudian kalau kemudian dilakukan tindakan yang lebih invasif bisa dilakukan bedah seperti itu dok. Nah dok, lantas kemudian apakah semua varises harus dioperasi atau ada yang bisa ditangani tanpa tindakan bedah dok? Ini bagaimana kita bisa membedakannya dok? Ya makanya itu tadi, kalau memang tidak perlu atau pada pemeriksaan USG diameternya misalkan belum terlalu besar ya, tidak mengganggu sirkulasi ya, kita bisa kita lakukan konservatif ya, kita dengan memakai medical stocking, atau mungkin pasien dia hanya merasa terganggu di titik tertentu, di bagian itu saja kita hilangkan. Ya biasanya itu estetika. Ya banyak juga yang datang itu karena misalkan mau mendaftar di TNI atau di kepolisian karena katanya ada varises. Nah itu kita periksa betul-betul ya, tidak selamanya ya. Masa orang nggak boleh punya urat di kaki. Jadi nggak selamanya semua urat harus kita treat gitu loh. Jadi hanya yang betul-betul terganggu. Nah dok, lantas bagaimana perkembangan teknologi medis terbaru kemudian dalam menangani varises dok? Ya, betul. Jadi alhamdulillah untuk di Makassar ini ya kita cukup lengkap ya untuk penanganan itu. Jadi kadang-kadang pasien mau ke luar negeri, ke Singapura, ke Penang ya, padahal kita di sini sudah mempunyai perlengkapan yang paling mutakhir atau paling atas lah ya. Jadi bisa kita pakai untuk kasus-kasus pasien varises gitu loh. Jadi termasuk itu tadi laser ya, endovenous laser. Nah kita punya gelombang yang paling tinggi gitu loh. Jadi lebih
tidak nyeri ya, penanganannya cepat dan pemulihannya lebih cepat. Oke, nah buat para pemirsa mungkin yang menyaksikan dok dan ternyata mungkin mereka memiliki varises, mereka harus kemana nih dok? Seperti yang tadi Anda sebutkan yang memiliki teknologi tercanggih dok, silahkan. Ya, jadi tentunya kalau Anda merasa ada keluhan ya, Anda datang pada layanan tempat kesehatan yang terdekat ya. Ya, nggak mungkin saya suruh pasien semua warga Makassar datang ke saya. Jadi datang saja ke pelayanan terdekat ya, ke dokter terdekat. Nanti dokter akan periksa, kemudian apakah perlu dirujuk ke saya ya. Kalau memang sesuai indikasi ya silahkan ya. Kalau Anda bisa mau langsung ke saya juga bisa juga. Oke, kliniknya Gitu dokter loh. ada di mana dok? Di Boto Lempangan, di Eternamor Boto Lempangan Medical Center. Oke, nah kita masih akan membahas banyak dok mengenai varises ini, seperti apa edukasinya kepada masyarakat. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Solusi. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Dokter dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Dr. Tom. Di sini kita membahas mengenai varises, dok ya. Nah dok, tadi dikatakan bahwa varises ini termasuk dalam disease, juga termasuk dalam estetika seperti itu, dok. Jadi ini untuk di tengah-tengahnya, apakah memang varises ini estetika atau memang disease, dok, atau penyakit? Ya memang kalau kita lihat dari konsensus ya dan jurnal dari European Society Vascular Surgeon ya, dia ini memang termasuk ke bagian penyakit. Penyakit, ya. Meskipun di dalam penyakit itu nanti ada golongan, ada level, ya, disitulah termasuk salah satunya varises. Dan itu dia golongkan berdasarkan diameternya, ya, dengan diameter yang di bawah 1 mili, di bawah 3 mili, sampai di atas 3 mili. Nah, tapi dia termasuk adalah penyakit. Oke, kalau termasuk dalam penyakit berarti apakah tercover oleh BPJS atau gimana? Karena kita tahu kan bahwa BPJS tidak akan mengcover kalau masalah estetika kosmetik, dok. Betul, ya. Jadi memang saya nggak sebut BPJS ya, kita sebut JKN ya. Oke. Jadi asuransi JKN kita tentunya pasti untuk hal yang kosmetik mereka tidak mungkin ya. Iya. Jadi makanya dengan bantuan pemeriksaan kita, ya nanti kita akan menulis ataupun membuat diagnosa bahwa ini adalah golongan suatu penyakit. Dan selama ini
banyak dibantu kok sama JKN. Iya. Ya, oleh ini kita. Jadi kalau memang dia masuk ke dalam golongan penyakit pasti di cover. Gitu. Jadi cuman kadang-kadang kan memang masyarakat yang awam ya bahasa-bahasanya kadang tidak terlalu mengerti tentang penyakit ini. Jadi pikirannya ya pasti kosmetik saja gitu. Oke, dan ternyata varises ini juga bisa tercover seperti Bisa, itu, Dok. ya. Lantas alurnya seperti apa, Dok, jika kemudian ingin tercover? Ya, secara umum kan kalau layanan JKN itu harus mengambil rujukan ya. Oh, iya. Mengambil rujukan dari Vaskes, kemudian ke rumah sakit. Biasanya kita bisa bantu ya, misalkan dia datang ke tempat kita kasih catatan memo supaya dokter di tempat Vaskesnya itu tidak bingung lagi menentukan penyakitnya. Ataupun ya kalau memang darurat atau emergensi, karena penyakit ini bisa darurat juga. Ya kalau varisesnya pecah, berdarah. Saya pernah ada pasien yang berdarah ya, tidak mau berhenti. Karena ini kan pembuluh darah. Kalau dia tidak sengaja pecah, entah dia terbentur atau apa, nggak mau berhenti darahnya. Biar dijahit pun susah karena dia tipis dindingnya. Nah itu bisa langsung ke UGD tanpa harus melalui sistem rujukan tersebut. Jadi segala macam yang ya termasuk darurat ya, kayak perdarahan yang masif ya, sampai mengganggu tanda vital ya. Dia bisa langsung datang ke UGD. Oke, bisa langsung datang ke UGD jika memang kemudian darurat seperti itu ya, betul. Dokter ya. Oke, Dok, jika kemudian sudah dilakukan penanganan terhadap varisesnya, berapa persen peluang bahwa varises itu bisa kembali, Dok, ke seorang pasien? Ya ini pertanyaannya tricky ya. Jadi intinya gini loh, kalau kita men-treat suatu pasien itu kita usahakan ya, kita obati penyebabnya dan akar-akarnya. Namun memang bisa saja pasien itu residip atau kembali lagi ya. Namun mungkin kalaupun dia kembali, tidak kembali dalam waktu yang pertama ya. Seperti misalkan waktu pertama dia misalkan dia dari pangkal paha sampai ke bawah. Nah, ini mungkin dia datang cuma di belakang lutut saja. Ya, tapi yang penting kita bisa screening, diagnosa, kemudian kita treat yang bagian itu saja, gitu loh. Jadi itu juga pertanyaan itu bergantung sama tindakannya, ya. Dengan tindakan operasi dan minimal invasif laser, ya memang ya. Saya pun sudah hampir 9 tahun sebagai vaskuler. Misalkan ya dari 10 pasien yang kita tindaki, mungkin ada 1-2 yang kembali. Oke. Ya. Tapi tidak separah ketika kasus pertama kali datang, Dok ya. Betul. Oke. Nah, Dok, lantas kemudian bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli dengan kesehatan pembuluh darahnya, Dok? Ya, memang untuk masyarakat kita ya, masyarakat warga plus 62 ini ya gimana ya? Ada memang di sini kita selalu berpikir ya, kalau terutama kaki ya. Ini kan kaki ini tertutup. Kadang ya kita tidak terlalu pusing, kita sibuk kerja, sibuk aktivitas. Ternyata ada hal yang kita tidak terlalu perhatikan yang bisa mengancam jiwa ya, ataupun sampai kesehatan kita di kemudian hari yang bisa lebih berat. Jadi tentunya ya masyarakat harus rajin berolahraga ya. Pemerintah pun harus menyediakan fasilitas-fasilitas buat masyarakat ya, biar bisa melakukan kegiatan olahraga ini. Kemudian gaya hidupnya harus baik ya, gaya hidup, makannya ya, yang muda-muda berat badannya dikontrol. Ya. Karena zaman sekarang ya dengan makanan, minuman yang ada ini sangat rentan kita terkena penyakit ya. Entah itu diabetes ataupun apa ya, obesitas ya. Jadi Anda harus mengontrol, karena mencegah itu lebih murah daripada mengobati. Lebih murah, bukan lebih baik, Dok ya? Mencegah ternyata lebih murah daripada mengobati, itu benar juga sih. Betul. Oke, Dok, sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita pada hari ini, Dok, sekali lagi buat pemirsa mungkin yang ingin langsung berkonsultasi bersama dengan Dr. Tom, mereka harus kemana, Dok? Silahkan.
Ya, silakan bisa ke Boto Lempangan Medical Center di Jalan Boto Lempangan juga ya, di Eternamor, di lantai 6. Oke, Dok, silahkan mungkin himbauannya untuk masyarakat di luar sana sekali lagi untuk mencegah lebih murah daripada mengobati seperti apa, Dok? Silahkan. Ya, untuk masyarakat warga Sulsel ya, perbaiki gaya hidup ya, kemudian kalau Anda jangan terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang diam ya, tidur sambil main game, duduk sambil main game ya. Kalau usahakan kalaupun kita duduk, kita kaki tuh digerak-gerakan ya, supaya ototnya itu jalan ya. Kemudian minum air putih yang cukup ya, olahraga yang cukup ya. Kemudian kalaupun ada sesuatu yang kita rasakan, Anda periksakanlah ke dokter vaskular terdekat. Oke, Ya, baik, terima itu. kasih sekali lagi Ya, Dr. Tom sama-sama. sudah hadir bersama kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saudara, jaga pola hidup Anda karena mencegah lebih murah daripada mengobati. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Terima kasih, Dokter. Ya, makasih.